Selamat siang teman-teman. Ada yang mau ikut bertualang di Dieng? Ini salah satu daerah di Jawa Tengah yang kental dengan adat budayanya loh. Hari ini aku beruntung bisa mengikuti tradisi cukur rambut gimbal di Dieng. Sebelum ritual pemotongan dimulai, aku harus membantu ibu-ibu menyiapkan berbagai makanan yang harus ada dalam ritual. Sekarang kita lagi nyiapin tumpeng untuk ritual potong rambut gimbal ya Bu ya. Nah di potong rambut gimbal ini harus ada 5 tumpeng. Dan ini salah satunya harus ada itu tumpeng ropsyong. Dalam tradisi masyarakat Dieng, nasi tumpeng lebih sering disebut buju. Ada beberapa jenis buju yang dibuat untuk ritual cukur rambut gimbal. Antara lain, buju robyong, buju kalung, buju lumpang, buju rosulan, dan nasi tumpeng yang memakai beras merah. Banyak yo! Makanya harus masak berkali-kali begini ya teman. Aku harus lebih giat lagi nih membantu ibu-ibu ini. Sekarang ngacung Ibu. Buju robyong termasuk tumpeng yang bentuknya paling meriah. Biasanya harus ada makanan atau unsur yang ditusuk seperti sate. Kemudian ditancapkan ke nasinya. Kalau di sini yang ditusuk bermacam jajanan kering seperti opak ketan dan krecek atau rengginang. Nah ini udah ada tumpeng yang siap dijadikan tumpeng robyong. Tumpeng robyong ini menyimbolkan rambut gimbal. Karena bentuknya ini menyerupai rambut gimbal. Langsung tancepin mau Bu, begini. Tancap lagi ya Bu ya. Dalam tradisi masyarakat lain yang lebih luas, tidak ada keharusan memakai bahan tertentu untuk tumpeng robyong. Yang penting disusun semeriah mungkin secara tidak beraturan. Ini menyimbolkan manusia harus selalu waspada terhadap segala aral yang melintang yo. Selain 5 jenis tumpeng, ada beberapa perlengkapan yang harus ada dalam ritual potong rambut gimbal. Ada ayam ingkung, rakan atau jajanan pasar, kapur sirih, dan kendi yang berfungsi sebagai wadah rambut hasil pemotongan. Ada salah satu hal yang cukup unik nih teman, dalam tradisi ruat rambut gimbal. Ada satu permintaan si anak yang harus dituruti sebelum proses ruatan ini dimulai. Biasanya permintaan anak-anak di sini cukup unik loh. Ada yang meminta mainan, uang, makanan, sampai hal-hal yang cukup unik. Ini 100, ini pas 200 ya? 200. Nah, di sini di setiap ritual pemotongan rambut gimbal itu ada permintaan dari si anak. Nah, itu sebelum ritual pemotongan itu harus dipenuhi. Nah, kalau dari adik Keisha ini minta 1000 buah jeruk dan itu harus dipenuhi. Mesti teliti menghitungnya nih, karena harus benar-benar pas 1000 buah. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Oh iya teman, tidak sulit loh menemukan anak-anak berambut gimbal di Dieng. Fenomena yang terjadi di dataran tinggi Dieng ini sampai sekarang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah.
Tidak peduli laki-laki atau perempuan, dengan latar belakang apa saja, anak-anak di sini bisa saja berambut gimbal. Nah, di daerah Dieng Wonosobo itu masih banyak anak kecil yang berambut gimbal. Itu dipercaya karena faktor keturunan dan bisa jadi faktor yang lainnya. Oh iya, ada beberapa ritual nih yang dilakukan sebelum acara ruatan. Jadi sebelum pemotongan rambut gimbal dilakukan, itu harus ke makam dulu, tujuannya untuk berziarah, mendoakan. Ziarah pada makam leluhur biasanya dimulai dengan memanjatkan doa kepada para leluhur. Intinya, meminta izin agar seluruh rangkaian acara dilancarkan. Di desa lain, ada juga nih yang melakukan napak tilas sebelum prosesi cukur rambut gimbal. Tujuannya sama yo, supaya acaranya lancar semua. Jadi persiapan udah selesai dan permintaan dari si anak udah dituruti, tinggal melaksanakan pemotongan rambut gimbal. Ritual semacam ini hanya bisa dilakukan setelah si anak meminta rambut gimbalnya dipotong. Katanya sih, selama si anak belum meminta, seberapapun seringnya rambut dipotong pasti akan tumbuh gimbal lagi. Oh iya teman, untuk pelaksanaan pemotongan rambut gimbal secara mandiri biasanya dilakukan di rumah masing-masing. Bisa juga di tempat yang memiliki ruangan cukup luas. Kalau soal waktunya, biasanya menyesuaikan weton atau hari kelahiran si anak. Jadi ini para warga udah pada ngumpul, acara ritual pemotongan si gimbal akan segera dimulai. Ada nih beberapa perbedaan adat pemotongan rambut teman, tergantung di desa mana dia berasal. Kalau di sini, si anak terus-menerus diberi payung selama prosesi cukur agar terhindar dari mara bahaya. Ritual dimulai dengan doa, kemudian secara simbolik permintaan si anak diberikan. Baru deh, rambut gimbal bisa langsung dipotong. Tidak sembarang orang bisa memotong. Pemotongan rambut biasanya dilakukan oleh ketua adat dan para sesepuh dari keluarganya. Dalam tradisi ini, ada yang rambut gimbalnya langsung dipotong. Ada juga yang seperti Dek Keisha, rambut gimbalnya sudah dipotong lebih dulu, tapi belum melakukan ritual. Istilah Madya Diengnya titip rambut gitu yo. Nah, ritual ruatannya baru dilakukan sekarang. Kalau seperti ini, boleh-boleh saja yo. Soalnya yang meminta anaknya sendiri. Selanjutnya, ada tradisi melarung rambut yang sudah dipotong. Dalam bahasa Jawa, melarung berarti menghanyutkan sesuatu di atas air. Nah, kalau dalam ritual ini, pelarungan rambut gimbal bertujuan untuk mengembalikan rambut gimbal kepada pemilik yang sebenarnya. Sekarang, tradisi ruatan rambut gimbal tidak hanya dikenal masyarakat Dieng saja yo teman. Tradisi ini sudah jadi salah satu daya tarik wisata budaya khas Dieng loh. Itulah yang membuat ruatan rambut juga sering dilakukan bersama-sama. Kalau yang ini waktunya tidak harus menyesuaikan weton si anak yo. Yang penting si anak sudah meminta untuk dipotong.
Dan permintaan si anak sudah terpenuhi. Bisa langsung digelar acara ruatan rambut gimbal bersama anak-anak gimbal lainnya. Oh iya, kalau ruatan untuk kepentingan pariwisata ada ritual yang lebih lengkap yo. Biasanya ada jamasan. Jadi, si anak yang akan dipotong rambut gimbalnya harus dimandikan dulu dengan air suci. Yang memotong juga boleh siapapun, tidak harus sesepuh dari keluarganya. Bisa orang-orang yang dihormati atau tokoh-tokoh lainnya. Aku juga dapat kehormatan nih untuk mencukur rambut gimbal ini. Waduh, kok aku deg-degan yo. Salah satu daya tarik ruatan rambut gimbal secara massal seperti ini, pelarungannya juga dilakukan banyak orang yo. Tempat favorit pelarungannya, Telaga Warna. Keindahan telaga yang satu ini gak usah diragukan lagi yo. Tapi alasannya nggak cuma itu. Telaga Warna ini juga dipercaya mata airnya tembus hingga ke pantai selatan. Setelah melalui proses pemotongan rambut gimbal, selanjutnya rambut gimbal dilarung. Gunanya untuk mengembalikan si rambut gimbal. Sejatinya rambut gimbal itu bukan milik si anak. Maksud dari pelarungan adalah mengembalikan kepada pemilik. Masih di Dieng nih teman. Aku mau cari rumput liar. Bukan untuk pakan ternak loh, tapi mau diolah jadi makanan yang enak. Nah, ini tumbuhan yang kita cari, namanya daun mondreng. Daun mondreng ini rumput liar ya Bu ya? Bisa disebut sebagai hama, tapi kalau masyarakat Dieng di sini itu memanfaatkannya bisa menjadi olahan atau bahan masakan. Mondreng tumbuh liar di sela-sela sayuran yang ditanam petani Dieng, seperti wortel atau kentang. Daun mondreng muda lebih enak dimasak daripada yang tua. Pilih saja daun yang bunganya belum terlalu banyak. Itu tandanya daunnya masih muda. Kira-kira iki bakal dimasak opo yo? Wah, daripada penasaran, ayo melu aku wae. Saat ini, saya dan ibu-ibu ini lagi persiapan mau masak untuk selamatan. Ini yang kita masak ini ada sambal petek dan lung waluh. Semua bahan yang dimasak kali ini akan dipakai untuk selamatan sebelum masa tanam dimulai. Di sini, kalau acara selamatan harus ada nih nasi liwet dan sambal petek. Wah. Mas, Ini Bu. ini bawangnya udah, terus Oh. goreng ikan asinnya dulu. Oke, ini vlog sekarang. Untuk membuat sambal petek sangat sederhana teman. Ikan petek digoreng sampai matang. Oh iya, ikan ini sudah lama jadi favorit masyarakat di dataran tinggi. Katanya sih, zaman dulu mereka dapat ikan segar. Jadi yo cukup pakai ikan petek iki.
Kalau bumbu yang dipakai masih sederhana saja nih. Hanya bawang merah, bawang putih, cabai hijau, dan teman-temannya. Nah, yang bikin spesial ada tambahan parutan kelapa, gula merah, dan sedikit air. Ya, mirip urap gitu deh. Sambal pete ini kuliner khas Dieng. Dan ini harus ada di acara selamatan. Mungkin kalau bahan lain kayak sayur-sayuran itu boleh diganti. Tapi kalau sambal pete ini harus ada. Oh ya, kenapa ini disebut sambal pete? Ini karena bahan utamanya ikan pete, ikan asin ini. Ini ikan asin. Sekarang giliran aku bantuin masak lung waluh atau daun labu muda yang dicampur dengan mondreng. Walaupun tidak wajib, tapi lung waluh ini selalu ada loh untuk selamatan sawah. Ibarat sahabat karib, lung waluh ini selalu menemani nasi liwet dan sambal pete. Bumbunya juga tidak terlalu ribet teman. Hanya butuh bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kencur yang dihaluskan. Kemudian ada juga kelapa yang diparut dan diambil santannya. Nah, ini daun mondreng yang kita cari tadi. Ini biasanya dimasak dengan jadiin urap ya, Bu ya. Ini biasanya dijadiin urap. Sekarang kita mau campur dengan daun lung waluh atau daun waluh. Masih sama-sama cocok karena ini dicampur dengan santan, menggunakan santan dimasaknya. Ayo Bu, kita masak. Daun lung waluh atau labu muda dan mondreng direbus dulu yo. Karena daun labu lebih tebal, sebaiknya dimasak dulu. Jadi matangnya bisa barengan daun mondreng. Kalau sudah agak layu, baru deh ditambah bumbu halus. Jangan lupa santannya yo. Kalau di daerah kelahiranku sih, untuk mencari keringat tidak terlalu susah. Aku tinggal ikut latihan bersama kelompok kesenian reog, juga bakal keringetan. Hehe, hampir lupa toh. Salam kenal yo. Aku Afif Ahmad Abdurrahman. Panggil saja Afif. Aku kelahiran Jawa Tengah 22 tahun yang lalu. Aku paling suka belajar budaya. Kesenian reog ini hanya salah satunya yo. Kesenian yang berasal dari Ponorogo ini berkembang di Jawa Timur bagian barat laut dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Kalau ini bercerita tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Di tengah jalan ia dicegat Raja Singabarong. Ada beberapa tokoh yang melekat dalam kesenian reog. Ada jatil atau prajurit berkuda. Bisa pakai kuda lumping yo. Kalau tidak ada properti itu, juga tidak apa-apa teman. Biasanya jatil yang akan membuka pertunjukan. Kalau yang aku mainkan ini namanya bujang ganong alias pentul. Bujang Ganong dan Pati Pujangga Anonim termasuk tokoh yang energik dan kocak.
Dia punya keahlian bela diri. Gerakannya bisa membuat penonton kagum dan tertawa. Keragaman budaya Indonesia merupakan kekayaan Indonesia yang sebenarnya. Salah satunya reok Ponorogo. Reok ini ciri khasnya punya merah, dada merah. Dada merah ini punya tinggi 2,5 meter, yang punya berat 50 kg. Jadi nggak semua orang bisa mainkan dada merah. Yang paling ikonik yo tokoh dada merah atau barongan. Dia dianggap sebagai musuh utama. Sang pemain harus mengenakan topeng yang super besar. Seperti saya bilang, reok pasti Ponorogo ini merupakan kayak Indonesia yang sebenarnya. Jadi ini nggak semua bisa memainkan tarian reok ini karena memang beratnya 50 kg, jadi memang berat sekali dan bertuban hanya pakai gigi.